Sampai kemudian setan itu juga enggak lepas gitu. Maka sampai setan itu akan membisikkan dalam pikiran kita, wa man khalaqallah. Lalu siapa yang menciptakan? Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Jihad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam majelis yang mulia untuk bisa saling menasihati di dalam kebenaran dan kesabaran, dan untuk menambah perbekalan kita di dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Dan tentu yang perlu kita butuhkan dalam kehidupan kita adalah ilmu yang bisa menguatkan dan menjaga keistiqomahan di dalam keimanan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan langkah kita menjadi bukti dan amal kita kelak di yaumil qiyamah. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita sehingga kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan kelak di yaumil qiyamah. Salam serta salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta para pengikutnya sampai akhir zaman. Jamaah fiddin azzakumullah. Ngaji kita di malam hari ini, saya mengajak diri kita dan kita semua yang hadir untuk merenungi bersama apa yang diajarkan, dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tentang mujahadah. Tentang mujahadah itu kalau istilah yang lainnya juga ya gampangnya jihad. Di jihad itu masternya, kata lainnya sering digunakan juga dengan kata mujahadah. Kalau sering diterjemahkan dalam bahasa kita itu yang paling mudah ya kesungguhan. Nah jamaah fiddin azakumullah, kenapa perlu kita senantiasa menguatkan mujahadah kita dalam kehidupan di dunia ini? Karena kita ingat sebagaimana yang dijelaskan oleh beliau Al-Imam Ibnu Qayyim bahwa usulul khataya thalathah. Jadi dosa-dosa yang banyak di muka bumi ini itu sumbernya 3. Jadi banyaknya dosa yang dikerjakan, dilakukan oleh manusia, dosa-dosa yang dilarang oleh Allah, itu sumbernya 3. Yang pertama kata beliau adalah al-kibr, sombong. Nah ini dosa sombong ini sumber yang pertama. Dasar yang pertama dari segala macam dosa itu adalah al-kibr. Ini akan mengakibatkan, kalau kata beliau itu, pemahaman kita, pemahaman manusia itu bisa saja tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Atau yang paling gampangnya, kenapa kemudian orang itu ingkar, kafir, itu juga banyak disebabkan karena kesombongan. Dan ini kata beliau bahwa dosa sombong itu adalah dosa yang pertama kali terjadi di alam semesta. Itu ketika iblis mendurhakai perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud kepada Adam. Jadi ketika diperintahkan kepada malaikat itu untuk bersujud, illa iblis, melainkan iblis yang tidak mau bersujud. Dan tidak mau bersujud itu kan bentuknya,
Tapi sebab utamanya itu adalah al-kibr. Ya, ada orang nggak mau sholat, ada orang nggak mau zakat, itu salah sebabnya diantaranya juga adalah al-kibr, kesombongan. Ada orang yang nggak mau datang ke majelis ilmi, itu juga sebabnya banyak juga karena al-kibr, karena kesombongan. Nah, dan kesombongan ini jadi dasar dosa dan kemaksiatan itu yang sulit untuk bertobat dari perbuatan tersebut. Maka dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim ini, kenapa kemudian iblis itu sampai hari ini nggak bertobat itu? Karena dosa kibr itu membuat pelakunya tidak merasa melakukan perbuatan dosa. Nah, maka sampai diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga orang yang hatinya itu sekali ada sebiji dzarrah kesombongan. Ya, ini sulit. Ya, sulit. Kita apakah kemudian terbebas dari kibr itu belum tentu gitu. Karena kalau disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah itu, sombongan kita itu ya dari hati yang pertama. Al-kibru fil qalb. Kemudian al-kibru fil lisan. Ini sombong di perkataan. Sampai yang ketiga adalah sombong dalam perbuatan. Nah, sombong dalam hati itu yang paling sulit. Ketika kita itu merasa bahwa kita itu punyanya lebih dari orang lain saja, itu masuk dalam kategori al-kibr, kata beliau. Nah, maka kita berlindung kepada Allah dari dosa kibr. Nah, yang kedua adalah al-hirs. Hirs itu kalau dalam bahasa lainnya at-tama'. Dalam bahasa kita tamak, rakus. Itu sumber dosa yang lain yang kedua. Jadi kalau sumber dosa yang pertama sombong, yang kedua adalah rakus. Itulah menjadi sebab banyaknya dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Jadi ada orang kemudian merampok, mencuri, korupsi, gitu, penipu, gitu. Nah, itu karena tamak. Itu adalah dosa yang dilakukan pertama kali oleh manusia. Jadi dosa pertamanya manusia itu adalah tamak. Ini dilakukan oleh Nabiullah Adam alaihissalam. Jadi ketika Adam alaihissalam dan Hawa itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditempatkan di surga, semua kenikmatan itu diberi. Semua kenikmatan surgawi itu boleh, kecuali satu. Wala taqraba hadhihi syajarah. Dan jangan kalian berdua dekati satu pohon ini. Tapi satu pohon itu ternyata lebih menarik daripada kenikmatan yang banyak. Hingga kemudian karena godaan syaitan itu, sehingga Adam pun kemudian mendekati pohon tersebut dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman dengan melepas semua pakaiannya dan diturunkan ke bumi, dikeluarkan dari surga. Nah, tapi dosa yang kedua ini masih lebih ringan daripada yang pertama. Karena orang yang tamak itu akan lebih mudah merasa bahwa dirinya itu berbuat dosa. Akan lebih mudah merasa berbuat dosa. Orang yang mencuri, orang yang koruptor itu pun juga tetap merasa bahwa dirinya itu berbuat dosa. Maka ketika Nabiullah Adam alaihissalam itu diingatkan, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Ini Nabi Adam alaihissalam itu langsung segera bertobat, ngerasa bahwa dirinya itu berbuat dosa. Tapi iblis tadi yang hanya kesombongan itu tidak merasa bahwa dirinya itu berbuat dosa.
bahkan malah merasa dirinya itu lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nur wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari cahaya dan engkau menciptakannya dari tanah. Itu salah satu yang kemudian menjadi sebab kesombongannya iblis. Nah, dosa yang ketiga, dasar dosa yang ketiga yang juga menjadi penyebab banyaknya dosa yang dikerjakan oleh manusia itu adalah al-hasad. Hasad, dengki. Ini dosa yang pertama kali terjadi di muka bumi itu ya dosa dengki. Bentuknya gitu. Kalau tadi tamaknya itu bentuknya makan atau mendekati pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bentuk dosa dengki ini bentuknya yang pertama kali itu adalah al-qatl. Membunuh. Nah, itu ketika Qabil membunuh Habil. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di Qasasul Anbiya itu bahwa anak-anak Nabiullah Adam alaihissalam itu dinikahkan, kalau laki-laki itu dinikahkan dengan saudara perempuan saudaranya, jadi dengan adiknya. Maka Qabil itu kembar dengan saudara perempuannya dan Habil juga kembar dengan saudara perempuannya, dinikahkan bersilang. Nah, Qabil yang tidak terima gitu, karena merasa saudara perempuannya yang kembarannya itu lebih cantik. Maka kemudian ketika berselisih itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyerahkan atau membuat persembahan kurban. Maka disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir itu kurbannya Habil itu dengan seekor kambing yang besar gitu. Sedangkan Qabil itu hanya dengan tanaman yang buruk. Maka mana yang kemudian disambar api, mana itulah kurban yang diterima. Maka kurbannya Habil yang diterima, dan Qabil ketika berazam untuk membunuh Habil, Habil hanya berujar gitu. Dia tidak akan membalas dan berusaha untuk mencegah Qabil. Gitu. Maka di penjelasannya Ibnu Katsir itu di Qasasul Anbiya ini menjadi pembeda dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qatil wal maqtul finnar. Orang yang membunuh dan yang dibunuh di neraka. Nah, karena si Habil tadi itu tidak berusaha untuk menyerang Qabil. Dia hanya pasrah ketika akan dibunuh oleh Qabil. Nah, ini jamaah fitina azakumullah. Maka 3 sumber dosa ini menjadi penyebab banyaknya dosa. Hasad itu yang paling banyak menyebabkan perbuatan kezaliman, yang nyakiti orang gitu. Kemudian seterusnya itu adalah berdosa hasad. Nah, maka karena 3 dosa ini yang menyebabkan banyak manusia itu terjerumus dalam perbuatan dosa dan maksiat, sehingga beliau menjelaskan dari satu firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Ankabut ayat 69, di ayat yang sering kita dengar, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad di jalan kami, niscaya akan kami berikan petunjuk untuk meniti jalan kami. Nah, masjid ini disebutnya dengan jihad, itu kesungguh-sungguh. Itu tidak hanya kemudian jihad itu dimaknai peperangan. Maka kata beliau bahwa dari ayat ini, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana gitu. Maka kata beliau gitu, a'zamu jihadin gitu, sebesar-besarnya jihad manusia itu adalah jihadul hidayah, adalah jihad untuk mendapatkan hidayah. Jadi yang paling besar itu bukan jihadul adu gitu, bukan jihad melawan musuh, tetapi jihadul hidayah, jihad bersungguh-sungguh untuk mendapatkan hidayah.
Karena dari ayat ini kita dapati makna walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Karena kalimat lanahdiyannahum subulana akan kami berikan petunjuk, akan kami berikan hidayah di jalan kami itu ketika kita itu bersungguh-sungguh bermujahadah di dalamnya. Nah, maka kata beliau gitu, jihadnya kita, mujahadah kita untuk mendapatkan hidayah itu fi arba'ati umur. Ada 4 hal yang harus kita lakukan jihad kita. Dan 4 ini tidak ada yang jihadul adu, tidak ada jihad melawan musuh. Apalagi hari ini kita itu negara yang aman gitu. Nggak ada musuh insya Allah. Gitu. Nggak ada musuh yang dalam arti yang harus diperangi dan wajib untuk diperangi. Maka jihad 4 kita ini, 4 jihad kita ini harus kita tegakkan. Yang pertama kata beliau adalah jihadun nafs. Jihad melawan nafsu. Nah, yang kedua ini mirip, ini hampir sering digunakan dan sering beberapa ulama juga menggunakan istilah yang sama. Ada jihadun nafs, ada jihadul hawa. Yang pertama jihad melawan nafsu, yang kedua jihad melawan hawa. Yang kalau dalam bahasa kita ini sering dijadikan satu, hawa nafsu. Nah, lalu apa bedanya gitu? Nah, bedanya itu kalau jihad melawan nafsu itu yang pertama itu maknanya kata Al-Qushairi gitu, kata beliau bahwa jihad melawan nafsu itu adalah hamluha ala fi'lit ta'at. Berjihad melawan diri kita untuk bisa melaksanakan ketaatan. Gitu. Ini lebih umum dari, jadi jihad melawan nafsu nanti lebih umum dari hawa. Jadi berjihad melawan diri kita, bermujahadah bersungguh-sungguh melawan nafsu kita untuk bisa melaksanakan ketaatan. Nah, kita itu mau pergi ke masjid itu juga perlu mujahadah itu. Kalau sedang lagi santai duduk depan TV gitu, lagi asik dengan HP-nya gitu, kemudian azan gitu. Lagi asik dengan usahanya gitu, lagi rame tokonya gitu, kemudian azan gitu. Nah, untuk bisa berhenti dari kegiatan kita itu butuh mujahadah. Maka butuh mujahadah. Sungguh-sungguh. Mau sholat jamaah apalagi gitu. Maka semua untuk melakukan ketaatan itu butuh sungguh kesungguhan. Jadi perlu ada tekad di dalam diri kita untuk bisa melaksanakan ketaatan. Itu namanya jihadun nafs. Jadi agar diri kita itu terdorong semangat untuk melaksanakan ketaatan. Nah, sedangkan jihadul hawa gitu, hamluha ala ijtinabil muharramat. Bersungguh-sungguh gitu, melawan nafsu kita itu, melawan hawa, melawan diri kita untuk meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dua istilah ini ya sering digunakan jadi satu istilah, hawa nafsu. Jadi sebenarnya nafsu itu yang kemudian membuat kita itu jadi malas melaksanakan ketaatan. Kalau hawa itu jadi semangat untuk mengerjakan keburukan. Maka kata Imam Qushairi itu diri kita itu ya dua hal ini yang kemudian perlu kita kendalikan. Inhimaku fis syahwat. Jadi kalau tidak kita kendalikan ya diri kita itu akan senang untuk terjerumus di dalam syahwat. Nah, begitu juga ketika tidak kita kendalikan gitu, akan semakin malas melakukan ketaatan. Nah, maka perlu bermujahadah bersungguh-sungguh untuk melawan nafsu dan melawan hawa. Agar kita itu mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita memaksakan diri. Sekalipun kita tidak diperbolehkan juga itu memaksakan diri kita di luar kemampuan. Tapi kalau kemudian kita tidak pernah memaksakan diri kita gitu, ya
seterusnya pasti akan malas. Jadi kalau baru megang Quran itu kemudian langsung ngantuk gitu, dan kita taruh Qurannya gitu, ya selesai gitu. Nggak akan tahan untuk bisa membaca Al-Quran dalam waktu yang lama. Sholat gitu, imamnya agak panjang bacaannya gitu. Ya, kalau kita tidak bermujahadah itu di hati kita itu nggak ikhlas gitu. Nah, ini sholatnya kok lama-lama gitu. Nah, maka ini jihadul hawa dan jihadul nafs itu harus selalu kita kuatkan. Yang ketiga adalah jihadus syaitan. Jihad melawan syaitan. Jadi nafsu perlu dikendalikan, kemudian hawa juga perlu kita perangi gitu, gampangnya. Dan yang ketiga, syaitan itu juga perlu kita perangi. Karena syaitan itu sangat banyak langkah dan strateginya untuk memerangi kita. Maka sampai disebut oleh Rasulullah SAW, syaitan itu masuk dalam diri kita itu majrad dam, ya, melalui aliran darah. Maka akan sangat mudah syaitan itu untuk menguasai kita. Maka ketika bangun pagi, kata Rasulullah SAW, itu dari bangun pagi sampai tidur nanti itu, ya syaitan itu selalu musuhi kita. Sampai kata Rasulullah SAW, di idza raqada ibnu Adam, jika manusia itu tidur gitu, maka syaitan itu akan mengikatkan inaqada syaitan ala kuffaihi gitu, di tengkuknya itu yang kemudian akan diikat oleh syaitan. Nah, maka belenggu itu, tengkuknya itu akan dibelenggu oleh syaitan. Wa idza staiqadha, maka ketika dia itu bangun kemudian berzikir, berdoa mengingat Allah Subhanahu wa taala, in halat uqdah, maka satu ikatan akan terputar lepas. Karena ikatannya itu ada salasa uqad, akan ada 3 ikatan yang diikat oleh syaitan. Nah, kalau tidur malam itu sehingga kemudian jarang dengar azan subuh itu karena ikatannya enggak lepas. Nah, jadi ketika kita berzikir, berdoa, bangun tidur itu, maka satu ikatan akan terlepas. Wa idza tawaddaa, dan ketika dia berwudu, in halat uqdah, maka ikatan yang kedua juga terlepas. Maka ketika dia shalla raq'ataini in halat kullu uqdah, kalau dia salat 2 rakaat kemudian semua ikatannya itu akan terlepas. Nah, ketika ikatannya terlepas itu, maka asbaha tiban nafs, maka di pagi harinya dia itu dalam kondisi jiwa yang baik. Jadi kalau ikatannya enggak kita lepas dengan sempurna, maka asbaha khabisan nafs, maka kita pada pagi hari itu akan menjadi jiwa yang buruk. Jadi malas untuk beraktivitas, malas untuk beribadah, malas untuk beramal soleh itu karena 3 ikatannya tidak terlepas. Itu sampai begitu. Jika ketika Rasulullah SAW, begitu kuatnya godaan syaitan itu, ketika diceritakan kepada Rasulullah tentang orang yang kalau tidurnya awal, kemudian bangunnya siang, jadi bangunnya itu telat terus. Maka kata Rasulullah SAW, kata beliau, dzakar rajul bala syaitan ala udhunai, maka itu adalah orang yang di kedua telinganya dikencingi oleh syaitan. Nah, jadi sangat banyak gitu. Apa yang dilakukan oleh syaitan itu untuk menguasai diri kita. Bahkan sampai dengan pemikiran.
Ini dengan pemikiran. Salah satunya dalam hadis ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita ketika kita banyak berpikir, gitu. Ketika kita bertafakkur fi khalqillah, mengucap memikirkan tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala, la yazalun nas yatasa'al. Manusia akan terus bertanya-tanya, man khalaqa hadza wa man khalaqa hadza. Dia akan bertanya, siapa yang menciptakan ini? Maka dia akan menjawab, Allahu khalaqaha. Maka Allah yang menciptakannya. Dan kita berpikir, siapa yang menciptakan langit? Kita akan jawab, Allah yang menciptakan. Siapa yang menciptakan bumi? Allah yang menciptakan. Sampai gitu. Ketika kita berpikir dengan pemikiran seperti itu, sampai kemudian syaitan itu juga enggak lepas. Maka sampai syaitan itu akan membisikkan dalam pikiran kita, wa man khalaqallah. Lalu siapa yang menciptakan? Allah. Sampai dalam pemikiran gitu. Karena syaitan itu ngalir dalam diri kita itu seperti aliran darah. Sehingga ketika kita berpikir fi khalqillah itu, di dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian pasti akan dibisiki pertanyaan, lalu siapa yang menciptakan? Allah. Maka ketika kita terbesit pemikiran-pemikiran seperti itu, maka yang diajarkan oleh Rasulullah kemudian berhenti. Jadi berhenti mikirkan itu, sudah tinggalkan. Di riwayat yang lain kemudian falyantafil salasan ila yasarih, meludah tiga kali ke sebelah kiri. Kemudian atau mengucapkan amantu billah, saya beriman kepada Allah. Nah, ini langkah-langkah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka mujahadatu syaitan, jihad melawan syaitan itu yang paling ditakuti oleh syaitan. Langkah kita yang paling ditakuti oleh syaitan sebagaimana disebutkan di dalam hadis Rasulullah itu adalah dengan sujud kita. Dengan sujud. Ya, sekalipun ketika kita mau sholat saja itu kemudian wa idza kabbara, ketika kita itu sudah bertakbir gitu, maka syaitan itu akan kembali. Itu hadis tentang azan dan iqamah itu ketika dikumandangkan azan, maka adbara syaitanu lahu duratun. Syaitan itu akan kabur sampai kalau dalam bahasa hadis itu lahu duratun, itu sampai kepentut-pentut. Saking takutnya. Nah, ketika iqamah gitu, ketika selesai azan balik, ketika iqamah lari juga. Ketika sudah takbir kan, maka syaitan itu akan bisikan ke dalam diri kita itu, menggoda kita, uzkur kadza, uzkur kadza. Jadi di hadis itu kita akan disuruh untuk ingat ini, ingat itu. Sampai kalau kita bisa menolaknya, bisa menampiknya, maka syaitan itu akan membuat hatta la yadri kam shalla, sampai tidak ingat berapa rakaat yang sudah dikerjakan. Nah, ini begitu. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekalipun dalam sholat kita itu juga tetap digoda oleh syaitan, tetap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk mujahadatus syaitan itu, yang paling ditakuti oleh syaitan itu adalah dengan sujud kita. Di hadis tentang sujud tilawah itu dijelaskan oleh beliau. Juga sujud syahwi itu juga yang kemudian dibenci oleh syaitan. Kalau di sujud tilawah itu, idza qara ibnu adam as-sajdata fasajada. Ketika manusia, anak Adam itu membaca ayat sajdah kemudian dia bersujud, maka tazala syaitanu yabki, maka syaitan itu akan menyingkir dan menangis, wa yaqul, dan dia akan mengatakan ya wailah, celakalah diriku, amarallahu bisujud fasajada fadakhalal jannah, Allah menyuruhnya untuk bersujud, lalu dia bersujud dan dia masuk surga. Wa amarani Allah bisujud fa abaitu falyanna,
Allah menyuruhku untuk bersujud dan aku enggan melakukannya, dan bagiku neraka. Ini ketika kita membaca ayat sajdah kemudian bersujud. Mau tilawah di luar sholat atau dalam sholat. Hanya saja kalau dalam sholat itu ya tetap imam itu sebagaimana yang dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Itu kalau mau baca ayat sajdah itu dikasih tahu jamaahnya. Karena kalau nggak dikasih tahu mau sujud tilawah, itu biasanya kadang ada yang baca ayat sajdah tapi nggak sujud, ada jamaah di belakang itu ketika takbir Allahu Akbar bukannya rukuk tetapi malah sujud. Atau kalau nggak ngasih tahu gitu, imamnya sujud, belakang rukuk. Maka Khalifah Umar itu mencontohkan kalau mau baca atau melakukan sujud tilawah itu ngasih tahu jamaah. Di sebelum sholat itu dikasih tahu mau di rakaat berapa. Nah, ini sujud tilawah. Maka ditakuti oleh syaitan, membuat syaitan itu menangis. Nah, sedangkan sujud sahwi, gitu. Ketika kita lupa dalam sholat, idza syakka ahadukum fi sholati, jika salah seorang dari kalian itu ragu di dalam jumlah sholatnya, as-shalla arba'an, salasan, atau arba'an, apakah dia itu sholatnya 3 rakaat atau sudah 4 rakaat? Maka kata Rasul, falyabni ala mastaiqat. Maka hendaklah dia mengambil jumlah rakaat yang paling diyakini. Jadi juga bukan ngambil yang paling banyak. Atau kemarin saya ketemu jamaah itu bilangnya dibatalin sholatnya diulang gitu. Nah, kalau begitu diulang itu biasa nanti yang kedua lupa lagi jumlah rakaatnya ya diulang lagi gitu. Maka dikasih kemudahan oleh Rasulullah untuk mengambil jumlah rakaat yang paling yakin. Falyasjud sajdataini qabla salam. Maka kemudian dia bersujud 2 kali sujud sebelum salam. Nah, dengan sujud 2 kali itu sebelum salam itu karena kalau salahnya karena sujud tilawah itu ya bisa saja dilakukan sebelum salam. Nah, sujud sahwi itu bisa sebelum salam atau dalam kondisi bisa dilakukan juga setelah salam. Ya, kalau yang setelah salam itu misalnya karena rakaatnya kelebihan, kita tahunya setelah salam, maka itu dikerjakan setelah salam. Nah, maka kata Rasul gitu, idza shalla arba'an, nah idza shalla khamisan, ketika dia salatnya itu 5 rakaat, syafa'na lahu fi sholati, maka kami jadikan salatnya itu tetap sempurna. Jadi sekalipun kita ngambilnya sudah 4 tapi yakinnya masih 3 gitu. Kan jadi 5 rakaat. Maka dengan sholat 5 rakaat kita itu dengan 2 sujud sahwi kita, maka sholat yang 5 rakaat itu tetap dihitung sempurna. Nah, begitu juga gitu. Wa idza shalla arba'an, kalau benar jumlah rakaatnya itu benar kita ambil ingatnya 3 dan kita baru 3 rakaat sehingga kita nambah lagi pas. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana lahu targhiman lisyayatin. Maka sujudnya itu menjadi sujud penghinaan untuk syaitan. Jadi sujud syahwi itu menjadi sujud penghinaan untuk syaitan. Itu kalau kita ragu dalam jumlah rakaatnya kemudian sujud syahwi. Nah, maka dengan sujud ini dan sujud-sujud yang lainnya itu sangat dibenci oleh syaitan. Maka sholat itu kita tidak dibiarkan untuk khusyuk. Nanti asal digoda sehingga sulit untuk bisa khusyuk di dalam sholat kita. Nah, kemudian yang terakhir yang keempat, jamaah fillah azakumullah, jihad kita yang keempat itu adalah jihadud dunya, jihad melawan dunia. Ini juga tidak kalah beratnya. Jadi jihad melawan dunia yang paling sulit itu, yang kalau dalam istilahnya hadis-hadis Rasulullah SAW itu yang paling sulit jihad dunia itu adalah memiliki sifat qanaah. Itu sulit.
Qanaah. Qanaah itu kalau kata Imam As-Suyuti rahimahullah itu dua. Ar-ridha bima dunal kifayah, ridha dengan apa yang tidak mencukupi, wal istighna bil mawjud, dan merasa cukup dengan apa yang ada. Itulah qanaah. Dan qanaah itu bukan hanya berat bagi orang miskin. Karena orang-orang yang hartanya banyak itu belum tentu juga bisa qanaah. Jadi yang banyak harta itu belum tentu bisa qanaah. Maka kita lihat itu yang jadi koruptor itu bukan orang-orang miskin gitu. Itu orang-orang kaya semua. Ya. Karena qanaah itu dua hal yang harus kita lakukan. Ridho dengan apa yang kurang, kemudian merasa cukup dengan apa yang ada. Nah ini bagian dari jihad dunia kita. Karena dunia itu yang kemudian banyak melalaikan kita, membuat kenikmatan yang fana, yang itu yang menjadi tujuan utama kita. Maka inilah yang kemudian perlu kita jauhi. Nah, untuk bisa jihad melawan dunia itu kan bisa kita lihat dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Orang yang kemudian bisa melawan dan berhasil melawan dunia itu disebut oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang sudah mendapatkan dunia. Ini yang sulit. Kalau di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man asbaha aminan fi sirbihi wa mu'afan fi jasadihi wa lahu qutu yaumihi." Jadi tiga hal kalau itu ada dalam diri kita, maka disebut oleh Rasulullah SAW kita sudah mendapatkan dunia. Kita bisa menaklukkan dunia. Yang pertama, aminan fi sirbihi, merasa aman di rumah kita, di tempat tinggal kita. Kemudian yang kedua, mu'afan fi jasadihi, tubuhnya sehat. Jadi di tempatnya aman, tubuhnya sehat. Wah, itu kenikmatan yang luar biasa itu sebenarnya. Nah, tapi kan kadang kita nggak merasa itu gitu. Tetap pusing saja kalau badannya sehat gitu. Tempat tinggalnya nyaman tapi nggak punya duit itu masih pusing juga gitu. Nah, padahal ukurannya kata Rasul gitu. Yang ini yang sulit, nggak mudah bagi kita. Walahu qutu yaumihi, dan dia punya makanan untuk hari itu. Jadi kalau kita badannya sehat, tempat tinggalnya aman, nyaman, itu nggak harus bagus karena aminan fi sirbi, aman. Yang di tempat tinggalnya yang bagus tapi nggak merasa aman itu juga banyak. Gitu. Walahu qutu yaumihi, dan dia punya bahan makanan untuk hari itu. Jadi kalau Rasulullah aja punya makanan untuk sehari itu bisa tenang. Gitu. Sahabat-sahabat Rasulullah juga begitu. Jadi kalau kita itu punya perbekalan satu bulan yang akan datang, bahkan setahun yang akan datang saja itu sudah pusing. Gitu. Mau tahun depan itu saya makan apa gitu? Mau bagaimana? Nah, maka ini yang kemudian diingatkan oleh Rasulullah SAW dan sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim untuk jihad melawan 4 hal tadi: nafsu, hawa, syaitan, dan dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita dan jadikan keistiqomahan di dalam keimanan sampai akhir hayat kita nanti. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هبت كالريح 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 قوية جبت كالنار 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 مضية